Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Regina Ronaldo Situmorang. Jadi saat ini saya akan menampilkan tutorial uji regresi linear sederhana dan uji korelasi Pearson menggunakan SPSS. Jadi yang akan kita ujikan kali ini ialah pengaruh dongeng berbentuan animasi visual terhadap kemampuan memahami isi cerita. Jadi yang pertama kita lakukan adalah uji regresi terlebih dahulu ya. Nah, untuk uji regresi ini adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi dalam hal ini kita akan melihat apakah ada pengaruh antara dongeng berbentuan animasi visual terhadap kemampuan siswa dalam memahami isi cerita. Untuk itu, kita perlu menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama yaitu SPSS, kemudian Excel. Excel ini sudah berisi dengan data-data yang sudah kita transkrip ke Excel ya. Kemudian catatan dasar pengambilan keputusan. Nah, jika sudah kita transkrip datanya kita dapat dari ke Excel. Nah, jadi karena data yang saya dapat ini adalah perlakuan hanya terhadap satu kelas, yaitu one group pretest post-test, maka untuk melihat pengaruh perlakuan dengan uji regresi, variabel X itu harus berupa variabel yang mewakili perlakuan. Nah, karena tujuan kita adalah apakah dongeng berbentuan animasi visual berpengaruh terhadap kemampuan memahami isi cerita, maka perlakuan harus direpresentasikan dalam bentuk variabel dummy, bukan dalam bentuk skor. Jadi, pada desain one group pretest post-test, variabel perlakuan di SPSS biasanya dibuat kode X, yaitu sebelum perlakuan diberi kode X0 dan sesudah perlakuan diberi kode X1 seperti itu. Kita kembali ke Excel. Nah, dalam sini sudah ada. Jadi saya sudah membuat di dalam Excel ini data seperti kode X0 dan kode X1. Kode X0 itu untuk nilai sebelum dilakukan perlakuan atau pretest, dan kode X1 adalah untuk perlakuan sesudah dilakukan perlakuan. Jika sudah, kita salin semuanya ke SPSS. Caranya seperti biasa, yaitu dengan Ctrl C saja, Ctrl C. Kita bawa ke SPSS. Kita Ctrl V. Kita Ctrl V semuanya ya rekan-rekan. Nah, ini sudah kita kopikan semuanya. Jadi untuk kolom pertama itu diisi dengan kode X seperti saya belum sebutkan tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu 0 dan 1. 0 itu untuk sebelum perlakuan dan 1 untuk sesudah perlakuan. Kita sesuaikan dengan grup-grupnya. Nah, kemudian kita ke variable view. Di baris pertama kita ubah menjadi X, dan baris kedua kita ubah menjadi Y. Artinya adalah variabel X dan variabel Y. Kita ubah desimalnya menjadi 0 dan kita beri label. Untuk X itu kita beri label perlakuan, dan variabel Y kita berikan label skor kemampuan memahami isi cerita, dan skor saja. Jika sudah, kita ke data view. Lalu untuk analisis regresi linear sederhana, kita klik analyze, yang ini analyze, kita pilih regression, lalu linear, kita pindahkan variabelnya sesuai dengan ini, sesuai dengan kolomnya. Untuk perlakuan itu kita pindahkan ke kolom independen, dan skor Y kita pindahkan ke kolom dependen. Jika sudah, kita klik OK, maka akan muncul hasil dari analisisnya, outputnya akan muncul outputnya. Nah, untuk itu, untuk melihat apakah ada pengaruhnya, kita perlu melihat catatan dasar pengambilan keputusan kita. Nah, untuk uji regresi linear sederhana, dasar pengambilan keputusannya itu dapat kita lihat membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun, jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kita kembali ke data kita, ke output kita. Dari output, untuk mengetahuinya kita ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini sudah ada di ujung kanan, itu pojok kanan
analitik ini sudah terdapat nilai signifikansinya. Signifikansinya di sini adalah 0,002. Artinya variabel X dan terhadap variabel Y dalam data ini berpengaruh karena sudah lebih kecil dari 0,05 begitu. Nah, selain itu kita perlu juga mengetahui besar pengaruhnya seperti apa. Jadi untuk mengetahuinya adalah kita lihat tabel model of summary. Di sini nilai R atau nilai korelasinya adalah 0,427 dan nilai R square-nya itu adalah 0,183. Nah, untuk mengetahuinya adalah besar pengaruhnya itu adalah 18,3%. Dari mana dapat hal tersebut? Dari R square ini kita kalikan 100%. Dapatlah hasilnya adalah 18,3%. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan berdasarkan data ini, yaitu dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung yaitu 10732 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel, atau dengan kata lain ada pengaruh dongeng berbantuan animasi visual yaitu X terhadap kemampuan memahami isi cerita atau Y dengan besar pengaruh 18,3%. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan uji regresi, selanjutnya kita lakukan adalah dengan uji korelasi Pearson. Nah, uji korelasi Pearson ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien relasi atau R. Jadi dengan uji ini kita bisa mengetahui bentuk hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Apakah nanti hubungannya bersifat negatif atau positif? Jadi untuk itu, karena kita menggunakan data yang sama seperti yang tadi, maka cara kerjanya juga sama seperti yang tadi dengan mengganti label dan segala macam. Nah, untuk itu kita untuk uji korelasi Pearson kita klik analyze, pilih correlate, bivariate, lalu kita pindahkan semuanya ke kanan, klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka akan muncul hasil output dari data tersebut. Maka kita lihat kembali catatan kita dasar pengambilan keputusan. Di sini tertulis bahwa jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Namun jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Untuk mengetahuinya kita lihat di baris stick to tailed. Stick to tailed ini maksudnya nilai signifikansinya itu adalah 0,002. Untuk variabelnya juga, untuk yang kedua juga yaitu 0,002. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwasanya variabel X terhadap variabel Y itu memiliki pengaruh. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwasanya variabel X terhadap variabel Y itu memiliki hubungan atau berkorelasi. Nah, selain itu kita juga perlu mengetahui nilai korelasinya. Nilai korelasinya dapat kita lihat dari Pearson correlation yang ini. Di sini nilai Pearson korelasinya itu adalah 0,427. 0,427 kita lihat ke pedoman derajat hubungan. Untuk nilai 0,427 masuk ke pedoman korelasi sedang. Nah, selain itu kita perlu juga mengetahui apakah nanti hubungannya ini adalah bentuk negatif atau positif. Nah, untuk mengetahui bentuk hubungan positif atau negatif dari data tersebut, kita bisa melihat dari tabel tersebut, dari output tersebut, di depan Pearson correlation tidak ada tanda negatif atau berwarna hijau, artinya hubungan tersebut adalah positif. Bagaimana hubungan positif dan negatif tersebut? Jadi hubungan negatif itu adalah di mana semakin tinggi variabel X maka semakin rendah variabel Y-nya, atau semakin rendah variabel X maka semakin tinggi variabel Y-nya. Nah, untuk hubungan positif itu, semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi variabel Y, atau semakin rendah variabel X, maka semakin rendah juga variabel Y-nya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya bentuk hubungan dari data ini adalah positif, yaitu semakin tinggi variabel X atau dongeng berbantuan animasi visual, maka semakin tinggi juga nilai variabel Y atau nilai dari kemampuan mereka memahami isi cerita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada uji korelasi Pearson dan uji regresi linear sederhana. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton.